Di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai, Monji duduk menatap ponselnya. Di seberangnya, Minie sedang sibuk mengelus ponsel lama yang sudah mulai usang. Wajahnya cemberut, seolah dunia tidak berpihak padanya. Monji mencoba menyemangatinya, tapi apa yang dia katakan selalu tidak cukup. Sayang, kamu gak apa-apa. Kok akhir-akhir ini kamu sering banget deh cemberut gitu? Ya gimana nggak bete tahu? Lihat tuh, teman-teman gue semuanya pada punya iPhone baru, sedangkan gue cuman bisa pakai HP busuk ini. Lo tuh nggak ngerti ya apa yang gue rasain. Lo tuh dasar miskin banget. Semua yang gue pengen lo itu nggak pernah bisa kasih, Mon. Aku memang gak bisa ngasih apa yang kamu mau, tapi aku bakal selalu ada buat kamu, Mini. Aku bisa pastiin itu. Dan kalau kamu bisa sabar sedikit, aku pasti bisa kok beliin kamu iPhone. Bullshit. Lo tuh nggak mungkin bisa punya uang sebanyak itu. Lo tuh kere tahu. Iya, aku ngerti. Mini, aku tuh emang miskin, tapi aku bisa kok berusaha buat kamu. Nggak mungkin bisa. Lo tuh ya selama ini pacaran sama gue nggak modal apa-apa. Dasar mau kondo. Ngedate juga cuma di kafe murah kayak gini. Lo tuh ya nggak pernah tahu ngajak gue ke resto mahal kek. Alah, boro-boro ngajak ke luar negeri kayak orang lain. Ya maaf ya Mini, tapi please deh kasih aku kesempatan. Aku pasti kok bisa beliin apapun yang kamu mau, aku janji. Alah, bacot banget dah. Udah lah, gue mending pergi dari sini. Muak gue liat muka melas lo tuh. Ya Allah, kenapa hubungan ini jadi makin berat? Perasaan dia dulu dikasih seblak sama pentol aja udah seneng. Kenapa sekarang mintanya malah iPhone? Ya Allah, duitnya dari mana coba? Namun, beberapa hari kemudian, Minie bertemu dengan seorang sultan kaya raya bernama Handoko yang berusia 50 tahun dan sudah beristri, tapi masih sering tebar pesona. Hei cantik, sendirian aja nih. Iya, emangnya kenapa ya, Pak? Loh, kok panggil Pak? Panggil Mas aja. Saya gak setua itu kok. Iya maaf. Iya, Mas. Kenalin, saya Handoko. Kamu pasti pernah lihat saya warawiri pakai mobil mahal. Loh, Mas Handoko ini yang sultan itu ya? Aduh, maaf ya, Mas. Tadi aku kurang fokus soalnya. Mau gak jadi pacarku? Hah? Maksudnya gimana ya? Aduh, gue males banget pacaran sama orang tua jelek kayak gini. Tapi dia kaya banget ini. Kalau kamu mau, nanti saya kasih uang jajan sehari 10 juta deh. Wah, mau. Aku mau, Mas. Tapi Tapi apa? aku kan masih punya pacar. Halah, pacarmu siapa sih? Dia pasti miskin kan? Gak tahu sih, Mas. Jelas dong. Saya tadi lihat kamu cemberut terus. Pasti lagi galau kan? Iya sih, Mas. Pacar saya tuh ya kere banget. Masa aku minta dibeliin iPhone aja dia gak mampu? Loh, iPhone itu kan HP yang murah banget. Aku bisa beliin kamu ratusan iPhone hari ini juga. Aku mau jadi pacar kamu. Sini sayang. Sejak hari itu, Minie selingkuh dan memilih untuk menghabiskan waktu bersama sugar daddy-nya. Hingga akhirnya, Monji merasa ada yang aneh dengan sikap Minie dan mencoba menghubunginya. Mini, kamu gak apa-apa kan? Kamu kenapa sih jarang banget balas chat aku akhir-akhir ini? Oh my god, Monji. Lo itu emang tolol ya. Gue tuh ya gak balas chat lo karena males lagian. Gue juga udah punya pacar baru. Yang jelas lebih kaya dan mau beliin apapun yang gue mau. Loh, Mini, jadi kamu selingkuh? Kalau kamu emang udah gak mau sama aku, kenapa gak bilang aja kita putus baik-baik? Lo itu emang bego banget ya, dasar otak udang. Jelas-jelas gue udah muak sama kemiskinan lo itu dari lama. Masa lo tuh gak notice sih? Iya aku tahu, tapi kan gak seharusnya kamu tuh selingkuh, Min. Alah, bacot lah. Udah gue mau putus sama lo, titik. Lo itu miskin, jelek, gak guna, hidup lagi. Cuh. Kata-kata Minie begitu menyakitkan bagi Monji. Hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak menyangka gadis pujaannya yang dulu manis berubah menjadi seperti itu. Monji,
kamu nggak apa-apa kan? Kamu kok kayak sedih gitu sih? Aku baru aja putus sama Mini. Rasanya semua usaha aku tuh sia-sia. Mini tuh selingkuh karena aku miskin. Dan aku sama sekali gak bisa nyalain tindakan dia. Ya karena faktanya aku emang orang susah. Monji, setahu aku ya, kamu itu orang baik, perhatian, dan juga tulus loh. Udahlah, kamu tuh gak perlu kaya buat jadi orang yang berharga. Aku yakin kok Mini bakalan nyesel udah ninggalin kamu. Iya sih. Tapi kenapa ya rasanya nyesek banget. Maksudku, kenapa dia harus selingkuh? Dan yang bikin aku sakit banget adalah dulu tuh dia gak kayak gitu. Aku juga bingung kenapa dia bisa berubah. Udah Monji, yang sabar ya. Aku ada di sini buat kamu kok. Makasih ya Riana. Kamu emang teman paling baik yang pernah aku punya. Ya Tuhan, apakah ini kesempatanku untuk deketin Monji lagi ya? Aduh, aku tuh sayang banget sama dia. Setelah beberapa saat, Riana mendapat ide untuk mengajak Monji main Roblox bersama, dengan harapan hal itu bisa menghiburnya. Mon, main Roblox bareng yuk. Kamu kayaknya butuh hiburan deh. Iya deh ayo. Sekalian lah buat ngilangin stres. Kalau enggak bisa-bisa gila aku. Mereka berdua pun login ke Roblox dan mulai bermain bersama. Mulai dari Tower of Hell, Survive the Killer, dan Dahut. Mana nih penjahatnya? Kok nggak muncul-muncul sih? Aku udah siap nangkep mereka nih. Kayaknya mending main game lain aja deh. Harusnya kita ajak orang lain kalau mau main Dahut, biar roleplaynya enak. Iya sih. Lalu tidak lama kemudian, Minie dan Handoko tiba-tiba muncul. Wih, ada 2 polisi bacon nih. Mini? Ya ampun, sorry gak kelihatan. Soalnya kamu tuh kayak kutu, tak terlihat. Dan yang penting kamu itu si miskin. Oh iya, nih kenalin pacar baru aku. Hai, kenalin. Saya Handoko, Sultan paling kaya di Indonesia Raya ini. Kalian pasti nggak nyangka kan saya ada di sini? Hah? Iya pak, saya nggak nyangka orang setua ini main Roblox. Mon, mending kita pergi dari sini yuk. Udah gak asik lagi nih. Aduh, Riana. Kenapa sih buru-buru banget? Kebelet berak ya kamu. Sabar bentar dulu, ngapa sih? Aku kan belum selesai pamernya. Mau pamer apa lagi sih, Min? Kamu kok jadi orang gak sensitif banget sih? Kamu kemarin udah nginjek-nginjek harga diri si Monji. Emangnya belum cukup, ah? Aduh, ngomong apa sih nih ibu-ibu bawel ya? Aku tuh gak pernah ya nginjek-nginjek harga diri Monji. Emang dia udah keinjek duluan. Yang ada juga dia nginjek-injek dirinya sendiri karena miskin. Ya memang begitulah orang miskin. Jaga ya mulut kalian. Monji emang gak kaya, gak punya duit banyak, tapi hatinya gak busuk kayak kalian. Udah. Ya udah kita pergi aja dari sini, Ri. Aku nggak sanggup dengerin mereka ngomong lagi. Dasar pergi sana, dasar miskin, udah ke laut aja, kamu seupai. Minie tersenyum lebar, merasa hidupnya berubah sejak dia mengenal Handoko. Suatu malam, setelah makan malam yang mewah di restoran bintang 5, Handoko mengajak Minie berbicara di villa pribadinya. Mini, kamu kan udah dapat semua yang kamu mau kan? Aku beliin mobil, perhiasan, uang, tas mewah. Semua itu nggak gratis loh. Maksud kamu apa sih, Mas? Kamu pikir aku ngasih semua ini cuma buat bikin kamu seneng aja? Aku butuh sesuatu dari kamu juga, Mini. Aku beneran gak ngerti sih, Mas. Apa sih? Kamu pasti paham kok. Intinya kamu harus balas semua kebaikanku. Aduh, balasannya gimana ini? Aku udah ngasih kamu semuanya. Giliran kamu yang ngasih segalanya. Aku juga gak mau rugi dong. Kamu ngerti kan? Tenang aja, kalau ada apa-apa aku pasti tanggung jawab kok. Iya deh, Mas. Minie merasa ragu, ada perasaan tidak nyaman yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Akhirnya, dia setuju untuk memberikan seluruh tubuhnya pada Handoko tanpa memikirkan akibatnya. 3 bulan kemudian di rumah Minie. Aduh, aku kok mual banget ya. Aku kenapa sih akhir-akhir ini? Ya ampun, apa jangan-jangan? Nggak mungkin aku hamil.
Aduh, ini pasti cuman perasaanku aja ini. Setelah melakukan tes kehamilan, Ini nggak mungkin ini. Nggak mungkin aku hamil. Aduh, gimana ya ini? Aku harus telepon sama Mas Handoko sekarang. di sambungan telepon, Mas Handoko, aku hamil, Mas. Aku butuh pertanggungjawaban dari kamu. Gimana ini, Mas? Hamil? Terus saya harus ngapain? Kamu kan tahu saya udah punya istri. Tapi Mas, kamu bilang kamu bakal tanggung jawab. Kamu juga pernah bilang aku spesial kan? Heh, kamu tuh tolol ya Mini. Kamu cuma cewek murahan. Cuma sementara. Saya nggak mungkin cerai sama istriku cuma buat nikahin kamu. Kamu itu orang biasa, bukan sultan kayak saya. Dan inget ya, kalau kamu terus ngejar-ngejar saya bisa hancurin hidup kamu. Ya ampun. Aku gak nyangka kamu bakal kayak gini, Mas. Aku gak minta kamu buat nikahin aku loh, Mas. Aku ini cuma butuh pertanggungjawaban kamu. Lagian, aku hamil kan juga gara-gara kamu. Kasian. Kamu pikir saya peduli sama kamu? Jangan mimpi. kata-kata Handoko menghujam seperti pisau tajam. Minnie terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dia merasa terjebak dalam keputusan yang dia buat. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa dia bangunkan. Di sisi lain, Monji dan Riana sedang berada di game Brohaven. Riana, aku kayaknya udah mulai bisa move on deh. Aku nggak tahu kenapa rasanya lebih lega aja sekarang. Mungkin udah saatnya deh aku bener-bener ikhlas. Iya, Monji. Kamu juga harus cepet-cepet move on loh. Jangan biarin deh satu orang ngerusak kebahagiaan kamu. Kamu tuh orang baik. Aku yakin kamu pasti bisa dapetin yang lebih baik dari si Mini itu. Iya, lagian aku cuma butuh waktu aja sih. Dulu aku ngerasa kayak nyangkut di hubungan yang salah aja. Dan sekarang kayaknya aku bisa deh hidup tanpa dia. Setidaknya aku udah bisa mulai ngerasa tenang. Meskipun Monji mulai merasa lebih baik, ada satu hal yang tak pernah dia sadari. Riana, sahabatnya yang selalu ada untuknya, ternyata sudah lama menyimpan perasaan lebih. Tapi Riana tak berani mengungkapkan perasaannya. Dia takut kalau itu bisa merusak persahabatan yang telah terjalin sejak lama. Monji, aku tuh suka tahu sama kamu. Tapi aku nggak tahu gimana ngomongnya. Aku takut hal ini malah jadi ngerusak persahabatan kita. Monji, Riana, kamu ngapain kesini? Mau hina kita lagi? Aku kira kamu udah bahagia tuh sama si Sultan. Kenapa nih repot-repot nyamperin kita lagi? Ya, aku kesini pengen ngobrol sama kamu, Mon. Mau ngomongin apa kamu? Mau bikin Monji sakit hati lagi? Enggak, Ri. Aku beneran mau ngomong serius. Monji, bisa ketemu langsung gak? Sebenarnya aku udah males ya ngomong sama kamu. Tapi ya oke deh. Aku juga sebenarnya nggak mau musuhin kamu. Ayo kita ketemuan langsung aja biar cepet clear. Aduh, aku kayaknya udah gak punya kesempatan lagi deh. Tidak lama kemudian di sebuah taman. Monji, aku minta maaf ya. Aku tuh salah besar karena udah mutusin kamu. Aku nyesel banget. Soalnya aku mikirnya tuh kalau deket sama Handoko, hidupku tuh bakal sempurna. Tapi kenyataannya enggak. Aku pengen balikan sama kamu. Mini, kamu bener-bener mau balikan? Kamu yakin bisa berubah? Aku masih ingat semua yang kamu lakuin sama aku loh. Kamu itu udah selingkuh dari aku. Dan lebih milih pacaran sama orang kaya itu. Gak gampang buat aku balikan sama kamu. Monji, please dong. Aku gak mau nyesel terus. Aku janji kali ini bakal berubah deh. Aku janji bakal setia, please ya. Aku tuh pengen kita bangun hidup bareng lagi, sayangku ya. Aduh, aku hamil tuh, Monji. Aku tuh butuh kamu sekarang. Aku butuh ayah untuk anakku. Kamu hamil? Jadi ini alasanmu ngajak aku balikan? Kamu tahu kan aku miskin? Buat beliin kamu iPhone aja aku gak bisa. Apalagi ngurusin anak kamu. Lagian itu kan anak kamu sama orang lain, bukan anakku. Kenapa aku yang jadi harus tanggung jawab? Kamu masih nganggap aku bodoh? Bukan gitu, Mon. Maksud aku nyesel sama perbuatan aku sama kamu. Oke, kamu nyesel. Terus apa hubungannya sama hamil? Kenapa tiba-tiba minta aku jadi ayahnya? Pasti karena si Handoko gak mau tanggung jawab kan? Jadi kamu gak mau
nikah sama aku. Walaupun aku salah, tapi kan aku juga pernah bikin kamu bahagia, Mon. Emangnya kamu lupa sama semua kebaikan aku? Mini, aku nggak bisa. Aku udah terlanjur kecewa banget sama kamu. Kamu ninggalin aku pas aku lagi susah dan kamu ngelakuin itu semua demi uang. Aku nggak bisa balikan sama kamu. Aku juga nggak bisa begitu aja ngelupain apa yang kamu lakuin ke aku. Titik. Monji, please dong. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Mon. Perasaan Monji yang sudah mulai move on kembali dilanda kebimbangan. Dia merasa terperangkap antara rasa kecewa yang dalam dan kasih sayang yang masih ada. Namun, meski perasaan itu ada, dia tahu dalam hatinya bahwa dia tidak bisa kembali ke Minie. Mini, sorry aku nggak bisa. Aku udah punya orang yang beneran peduli sama aku. Dan aku udah mau bilang, ini terakhir kita ketemu. Good luck and goodbye. Tapi Mon, terus ini bayinya gimana, Mon? Kamu gak kasihan? Kamu kok jahat sih sama aku? Tanpa menoleh, Monji pergi meninggalkan Minie. Beberapa hari kemudian di sebuah taman. Monji, kamu kenapa? Kok kayaknya gak fokus banget hari ini? Ada yang lagi dipikirin ya? Aku, Mini, dia sempat minta balikan. Tapi aku nggak bisa, Ri. Aku nggak bisa karena udah terlanjur sakit hati. Oh, aku kira kamu emang udah balikan sama dia. Baguslah kalau emang ini yang terbaik buat kamu. Riana, selama ini kamu selalu ada deh buat aku. Kamu selalu dukung aku dan gak pernah ninggalin aku. Aku jadi sadar, sebenarnya orang yang beneran peduli sama aku ya kamu, Ri. Dan lama-kelamaan aku juga sadar kalau aku suka sama kamu. Maksud kamu apa? Aku suka sama kamu, Riana. Dari dulu, kamu yang selalu ada buat aku. Kamu yang bikin aku ngerasa berharga. Dan kamu yang bikin aku jadi lebih kuat. Monji, kamu serius? Aku juga sebenarnya suka sama kamu. Aku tuh ya udah lama banget ngerasain ini. Tapi aku takut, Mon. Takut banget kalau kamu tuh gak ngerasain hal yang sama, tahu? Kenapa kamu gak pernah bilang? Ya karena aku takut perasaanku tuh malah ngerusak persahabatan kita, Mon. Enggak, Riana. Aku yakin kita bakal baik-baik aja selama kita saling pengertian. Jadi, kamu mau gak jadi pacar aku? Aku mau deh, Monji. Ya udah kalau gitu, ngedate yuk. Hah? Sekarang juga nih? Iya, ayo. Mau ngedate apa mabar nih? Ayo, heboh banget ya kamu tuh. Iya, aku tuh semangat karena punya pacar yang baik dan cantik kayak kamu. Kamu ini bisa aja. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun resmi berpacaran. Di sisi lain, Minie duduk di kamarnya, menatap keluar jendela. Hatinya terasa hampa. Dia menyesali semua yang sudah dia lakukan, menyadari bahwa mungkin dia telah kehilangan orang yang benar-benar peduli padanya. Tapi itu sudah terlambat. Monji telah memilih jalannya sendiri.